Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 SMP PGRI Karadenan yang berbahagia. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, sebelum menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar, ada beberapa hal yang harus kita ingat ya. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu maksudnya adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Kemudian yang kedua, saat kita menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar, yang kita jumlahkan atau yang kita kurangkan cukup koefisien dari variabel yang sejenis saja. Misal 2x ditambah 3x. Apakah ini bisa kita jumlahkan? Kita lihat, mereka memiliki variabel yang sama, yaitu x. Berarti mereka adalah suku-suku yang sejenis. Artinya, mereka bisa kita jumlahkan ya. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Karena variabelnya sudah sama, berarti kita cukup menjumlahkan koefisiennya saja. Sedangkan variabelnya cukup kita tulis sekali saja. Jadinya 2 tambah 3x. Dan hasil akhirnya adalah 5x. Kita coba contoh yang lain ya. Misal, 2a kuadrat dikurang 5a kuadrat. Karena variabelnya sama, yaitu a kuadrat, berarti ini juga bisa kita kurangkan. Ingat, yang kita kurangkan hanya koefisiennya saja, jadinya 2 dikurang 5a kuadrat. 2 dikurang 5 adalah negatif 3, berarti hasil akhirnya adalah negatif 3a kuadrat. Kemudian kalau misal 2x ditambah 3xy, apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa ya, karena mereka memiliki variabel yang berbeda. Yang satunya x dan yang satunya lagi xy. Kemudian yang ketiga, yang harus kita ingat adalah jika tanda positif ketemu atau dikali dengan tanda positif, maka hasilnya adalah positif. Jika positif ketemu atau dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jika negatif ketemu atau dikali tanda positif, hasilnya adalah negatif. Dan jika negatif ketemu dengan negatif atau negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Atau ingat saja, sapo bene, sama positif, beda negatif. Oke, agar semakin jelas, sekarang kita lanjut ke contoh-contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Soal yang pertama, bentuk sederhana dari 4x ditambah 12y dikurang 10z dikurang 8x tambah 5y dikurang 7z adalah. Nah, ini adalah salah satu soal UN Matematika SMP pada tahun 2019. Bagaimana cara menjawabnya? Ingat, kita hanya boleh menjumlahkan dan mengurangkan suku-suku yang sejenis saja atau yang variabelnya sama. Jadi caranya, kita dekatkan dulu suku-suku yang variabelnya sama. Misal 4x, sukunya sama dengan min 8x, berarti kita dekatkan dulu. Oke, tandanya juga ikut didekatkan ya. Lanjut, positif 12y sesuku sama positif 5y. Variabel y yang lain sudah nggak ada lagi, berarti kita lanjut ke variabel z, negatif 10z dikurang 7z. Kemudian setelah kita dekatkan, barulah kita jumlahkan atau kurangkan koefisien dari variabel yang sama. Kita mulai dari variabel x, 4x dikurang 8x berarti 4 dikurang 8x. Kemudian 12y tambah 5y berarti 12 tambah 5y. Kemudian yang terakhir, min 10z min 7z berarti min 10 min 7z. Maka hasil penyederhanaannya adalah 4 dikurang 8 negatif 4 jadinya negatif 4x. 12 ditambah 5y jadinya 17y atau positif 17y. Kemudian negatif 10, negatif 7 sama dengan negatif 17, jadi hasilnya adalah negatif 17z. Nah, apakah ini masih bisa kita sederhanakan lagi? Sudah tidak bisa ya, karena variabelnya sudah berbeda semua. Jadi, hasil penyederhanaan pada soal ini cukup sampai di negatif 4x tambah 17y negatif 17z. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Jumlah dari 2P ditambah 3Q dikurang 4 dan P dikurang 3Q ditambah 2 adalah, kita buat soalnya dulu ya. 2P ditambah 3Q dikurang 4 ditambah P dikurang 3Q tambah 2. Sama dengan
Jangan lupa pakaikan kurung ya. Nah, lanjut sekarang kita keluarkan dari kurungnya. Untuk yang sebelah kiri itu bisa langsung kita keluarkan. Jadinya 2P tambah 3Q dikurang 4. Kemudian yang sebelah kanan, tandanya harus kita kalikan dulu dengan tanda positif atau tanda jumlah yang ini. Jadi, positif dikali positif P hasilnya adalah positif P. Positif dikali negatif 3Q hasilnya adalah negatif 3Q. Kemudian positif dikali positif hasilnya adalah positif 2. Jelas ya? Kemudian kita dekatkan yang variabelnya sama. Jadinya 2P tambah P, kemudian positif 3Q, negatif 3Q, lalu negatif 4 tambah 2. Nah, baru kita kurangkan koefisien untuk variabel yang sama. Di sini variabelnya 2, di sini 1, berarti 2 tambah 1, 2 tambah 1, 3, jadi hasilnya adalah 3P. Kemudian positif 3 dikurang negatif 3 berarti positif 3 dikurang 3 sama dengan 0. 0Q juga sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis. Lanjut, yang terakhir negatif 4 tambah 2 itu sama dengan negatif 2. Nah, jadi hasil penjumlahan dari 2P tambah 3Q dikurang 4 dan P dikurang 3Q ditambah 2 adalah 3P dikurang 2. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Hasil pengurangan 6XY dikurang 3YZ dikurang 4Z dari 3YZ ditambah 4XY dikurang 4Z adalah, kalau kalimatnya seperti ini, itu artinya 3YZ tambah 4XY dikurang 4Z dikurang 6XY dikurang 3YZ dikurang 4Z. Jangan lupa pakaikan kurung ya. Kemudian kita keluarkan lagi dari kurungnya. Untuk yang sebelah kiri itu bisa langsung kita keluarkan, jadinya 3YZ tambah 4XY dikurang 4Z. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan harus kita kalikan dulu dengan tanda pengurangan ini atau tanda negatif ini ya. Oke, kita coba. Negatif dikali positif 6XY hasilnya adalah negatif 6XY. Negatif dikali negatif 3YZ hasilnya adalah positif 3YZ. Negatif dikali negatif 4Z hasilnya adalah positif 4Z. Lanjut, kita dekatkan suku-suku yang memiliki variabel yang sama atau suku-suku yang sejenis. Kita mulai dari variabel YZ ya. Di sini ada 2, 3YZ. Di sini juga 3YZ sama-sama positif. Kemudian variabel XY, 4XY min 6XY. Lanjut, variabel Z, min 4Z, positif 4Z. Nah, barulah kita operasikan, kita jumlahkan atau kita kurangkan yang memiliki variabel yang sama. 3YZ ditambah 3YZ sama dengan 6YZ. 4XY dikurang 6XY sama dengan negatif 2XY. Negatif 4Z ditambah 4Z. Oke, kita lihat koefisiennya ya. Min 4 tambah 4, 0. 0Z. 0Z kita tulis, tidak perlu ditulis ya. Oke, jadi hasil dari pengurangan 3YZ ditambah 4XY dikurang 4Z dikurang 6XY dikurang 3YZ dikurang 4Z adalah 6YZ dikurang 2XY. Oke, paham ya? Sekarang kita bahas soal yang terakhir. Diketahui A min 7X tambah 5 dan B 2X kurang 3. Nilai A kurang B adalah, nah ini adalah salah satu soal yang keluar pada UN MTK SMP tahun 2011. Kita langsung bahas, yang ditanya adalah A kurang B. Di soal sudah diketahui A itu sama dengan min 7X tambah 5, sedangkan B adalah 2X dikurang 3. Jadi tinggal kita substitusikan saja atau kita ganti nilai A dan nilai B sesuai dengan yang sudah diketahui di soal. Jadi A sama dengan min 7X tambah 5 dikurang B, yaitu 2X dikurang 3. Jangan lupa pakaikan kurung. Kemudian kita keluarkan lagi dari kurungnya, sama seperti soal sebelumnya ya. Yang di sebelah kiri bisa langsung kita keluarkan, jadinya min 7X tambah 5. Sedangkan yang di sebelah kanan harus kita kalikan dulu dengan tanda pengurangannya.
Jadi negatif dikali 2x itu sama dengan negatif 2x. Negatif dikali negatif 3 itu sama dengan positif 3. Lanjut, kita dekatkan yang memiliki variabel yang sama. Berarti min 7x, min 2x, positif 5, positif 3. Nah, barulah kita bisa operasikan, kita jumlahkan atau kita kurangkan yang variabelnya sama. Min 7x min 2x berarti min 9x. 5 tambah 3 sama dengan positif 8. Jadi, hasil pengurangan A kurang B sama dengan min 9x tambah 8. Bagaimana adik-adik? Gampang ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.